Halo semuanya, gimana? Siap buat belajar fisika tapi dengan cara yang lebih santai. Anggap aja hari ini saya ini teman belajar kamu. Kita bakal kupas tuntas, pelan-pelan, 6 sifat utama dari gelombang cahaya sampai kamu bener-bener, oh gitu toh maksudnya? Kamu pernah nggak sih pas lagi santai, habis hujan, terus lihat pelangi dan mikir, itu datangnya dari mana ya? Atau ini yang paling sering, kenapa sedotan yang lurus kalau kita celupin ke gelas berisi air, kok kelihatannya jadi kayak bengkok atau patah gitu? Ini bukan trik sulap loh. Nah, semua jawaban dari keajaiban sehari-hari itu ternyata ada di dalam sifat-sifat gelombang cahaya yang super keren. Yuk, sekarang kita selami bareng-bareng dan kita ungkap semua rahasianya, satu persatu. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu sama bintang utamanya, gelombang cahaya. Kedengaran rumit ya, energi elektromagnetik? Gini deh gampangnya, bayangin cahaya itu kayak seorang petualang super mandiri. Dia bisa jalan kemana aja, bahkan di ruang hampa yang kosong melompong sekalipun. Beda banget sama suara yang butuh tumpangan kayak udara buat merambat. Nah, karena sifatnya inilah, sinar matahari bisa sampai ke bumi kita ngelewatin luar angkasa. Oke, kita mulai dari dua sifat yang paling sering kita temui, yang paling akrab sama kita. Bahkan, mungkin kamu nggak sadar kalau setiap hari kamu berinteraksi sama dua sifat ini, pemantulan dan pembiasan. Yang pertama, pemantulan atau refleksi. Ini konsepnya gampang banget. Intinya, cahaya itu bakal membal atau memantul setiap kali dia nabrak sebuah permukaan. Contoh paling jelas, ya pas kamu lagi ngaca. Wajah kamu bisa kelihatan di cermin itu karena cahaya dari lampu, memantul dari wajahmu, kena cermin, terus memantul lagi dan masuk ke mata kamu. Simpel kan? Nah, proses memantul ini ternyata ada aturannya, nggak asal-asalan. Kerennya, aturannya ini rapi banget. Ada 2 poin penting. Pertama, sinar yang datang, sinar yang dipantulkan, sama garis normal, itu garis khayal yang tegak lurus sama cermin, semuanya ada di satu bidang yang sama. Terus yang kedua, dan ini kuncinya, besar sudut datangnya cahaya itu selalu sama persis dengan besar sudut pantulnya. Benar-benar simetris. Lanjut ke sifat kedua, pembiasan atau refraksi. Masih ingat kan soal ilusi sedotan bengkok di awal tadi? Nah, inilah dia penjelasannya. Pembiasan itu terjadi ketika cahaya berbelok pas dia pindah dari satu tempat ke tempat lain yang kerapatannya beda. Contohnya, yaitu tadi, dari udara ke air. Memang sih, kalau di buku ada rumus hukum Snellius yang ngitungin ini. Tapi, ada cara gampang buat ngapalin konsepnya. Kamu cukup ingat mantra ini. Renggang ke rapat, mendekat. Rapat ke renggang, menjauh. Maksudnya, kalau cahaya datang dari medium yang lebih renggang, kayak udara, ke medium yang lebih rapat, kayak air, dia bakal dibelokkan mendekati garis normal. Sebaliknya, kalau dari rapat ke renggang, dia bakal dibelokkan menjauhi garis normal. Gampang kan? Oke, 2 sifat dasar tadi udah kita pegang ya. Sekarang kita coba naik level sedikit nih. Kasih sifat-sifat yang jadi bukti paling kuat kalau cahaya itu memang beneran sebuah gelombang. Mungkin ini bakal kedengaran sedikit lebih aneh, tapi justru disinilah letak serunya. Interferensi itu, pada dasarnya adalah perpaduan atau pertemuan. Coba deh bayangin kamu lempar 2 batu ke danau yang tenang di waktu yang bersamaan. Gelombang yang dibuat kedua batu itu pasti bakal ketemu dan berinteraksi kan? Nah, interferensi cahaya juga persis kayak gitu. Ini terjadi pas 2 atau lebih gelombang cahaya bertemu, lalu mereka bergabung dan menciptakan sebuah pola gelombang yang baru. Nah, hasil dari perpaduan ini bisa jadi 2 macam. Kalau puncak satu gelombang ketemu sama puncak gelombang lain, mereka akan saling menguatkan. Hasilnya, cahaya yang lebih terang. Ini namanya interferensi konstruktif. Tapi, yang unik itu ini. Kalau puncak gelombang ketemu sama lembah gelombang, mereka malah saling meniadakan. Dan hasilnya adalah kegelapan. Ya, gelap. Ini yang disebut interferensi destruktif. Ajaib kan? Gabungan 2 cahaya malah bisa jadi gelap. Bukti paling terkenalnya ya ini, eksperimen celah ganda. Jadi waktu seberkas cahaya dilewatkan melalui 2 celah yang super sempit, di layar belakangnya itu nggak muncul 2 garis terang doang, tapi yang muncul justru pola garis-garis terang dan gelap yang berselang-seling. Nah, pola kayak gini cuma bisa terjadi kalau gelombang cahaya dari kedua celah itu saling berinterferensi satu sama lain. Sifat berikutnya adalah difraksi, atau bahasa gampangnya pelenturan. Kalau interferensi tadi ngomongin 2 gelombang atau lebih, difraksi ini fokusnya cuma ke 1 gelombang aja. Difraksi itu adalah peristiwa di mana sebuah gelombang cahaya itu kayak melentur atau menyebar pas dia ngelewatin celah sempit atau ujung sebuah penghalang. Nah, ini nih yang sering bikin orang ketukar. Interferensi sama difraksi. Biar nggak bingung, ini kuncinya. Interferensi itu interaksi 2 atau lebih gelombang.
Sedangkan difraksi itu pembelokan satu gelombang. Pola yang dihasilin juga beda. Pola difraksi itu punya satu pita terang di tengah yang paling lebar dan paling terang. Terus yang di samping-sampingnya makin kecil dan makin redup. Oke, kita udah sampai di bagian akhir tur kita nih. Sekarang kita akan mengurai dua sifat yang menjelaskan dari mana datangnya warna-warni yang kita lihat dan gimana caranya kita bisa mengatur arah getar cahaya. Kita sambut dispersi dan polarisasi. Dispersi adalah peristiwa terurainya cahaya putih menjadi warna-warni penyusunnya. Jadi, cahaya matahari yang kita lihat warnanya putih itu sebenarnya adalah gabungan dari semua warna pelangi. Dispersi inilah yang membongkar kembali gabungan warna itu. Jadi fenomena pelangi yang indah itu sebenarnya adalah contoh dispersi raksasa di langit, di mana jutaan tetes air hujan jadi prisma-prisma kecil. Prosesnya bisa kita lihat paling jelas kalau pakai prisma. Pas cahaya putih masuk ke prisma, setiap warna di dalamnya itu dibelokkan dengan sudut yang sedikit berbeda. Warna ungu itu paling doyan belok, jadi dia yang paling banyak dibelokkan. Sementara warna merah paling males belok, jadi dia paling sedikit dibelokkan. Akibatnya, pas keluar dari sisi prisma yang lain, semua warna itu udah kepisah dan jadilah spektrum warna pelangi yang kita kenal. Dan yang terakhir, polarisasi. Coba deh kamu bayangin. Gelombang cahaya alami itu getarannya ke segala arah, atas bawah, kiri kanan, miring sana-sini, acak banget. Nah, polarisasi ini adalah proses buat menyaring semua getaran acak itu sehingga yang tersisa cuma getaran di satu arah bidang aja. Analoginya tuh kayak kamu masukin tali yang lagi digetarin acak-acakan lewat celah vertikal di pagar. Pasti cuma getaran yang naik turun aja kan yang bisa lewat? Untuk melakukan ini, kita butuh filter khusus yang namanya polarizator. Filter pertama ini tugasnya nyaring cahaya alami tadi, sehingga yang lolos cuma getaran yang searah sama filternya. Nah, terus kita bisa pakai filter kedua yang disebut analisator. Kalau arah analisator ini sama kayak polarisator, cahaya bakal lewat semua. Tapi kalau kita putar 90 derajat, cahayanya bakal keblokir total. Inilah prinsip kerja di balik kacamata hitam Polaroid dan layar LCD di HP kamu. Oke, tur kita udah hampir selesai nih. Kita udah jalan-jalan ngelewatin 6 sifat cahaya yang luar biasa. Dari yang paling umum kita lihat sampai yang paling unik. Sekarang, ayo kita rangkum semuanya biar gambaran besarnya makin nempel di kepala. Jadi, inilah 6 kekuatan super dari cahaya yang udah kita pelajari bareng. Coba deh ingat kata kuncinya. Pemantulan itu memantul. Pembiasaan, berbelok. Interferensi, bergabung. Difraksi, menyebar. Dispersi, terurai. Dan polarisasi, disaring. Masing-masing sifat ini menjelaskan fenomena-fenomena keren di dunia sekitar kita. Kita udah lihat 6 aturan main dasar dari cahaya. Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau cahaya aja punya aturan yang sekompleks dan seindah ini, kira-kira aturan-aturan apa lagi ya yang masih tersembunyi di alam semesta ini, yang masih nunggu buat kita temukan. Siapa tahu salah satu dari kalian lah yang akan menemukannya nanti. Jadi, teruslah penasaran ya.